Salam guru penggerak. Jumpa lagi bersama saya Donald Walter Dias, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 8 Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Di saat ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, di saat ini saya akan memberikan materi menyangkut tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, untuk budaya positif ini dia sangat penting sekali dalam mendukung nantinya Bapak Ibu dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik untuk kita. Ya, setuju atau tidak setuju? Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau siswa. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Bapak Ibu, ini nanti yang akan mau kita bahas, dan ketika selesai nanti Bapak Ibu akan tahu jawabannya. Ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu contoh ilustrasi. Ada Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu menyobek secari kertas. Bapak Ibu tuliskan sesuatu di kertas tersebut yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, meletakkan di salah satu tangan dan Bapak Ibu menggenggamnya atau mengepalkannya. Ya. Kemudian teman Bapak Ibu untuk mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta untuk Bapak Ibu bisa memberikan benda tersebut. Nah, bisakah teman Bapak Ibu membujuk atau mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar bisa membuka kepalan tangan dari Bapak Ibu? Nah, begitu toh Bapak Ibu toh? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau misalnya Bapak Ibu lihat seperti ilustrasi tersebut. Nah, siapakah sebenarnya yang memegang kontrol? Yang si A ataukah si B yang mengepalkan tangan, ataukah yang meminta untuk membuka kepalan di tangan? Kalau dalam posisi tersebut, manakah yang menjadi pengontrol? Pasti yang si B itu Bapak Ibu. Ya, karena apapun yang si A itu sampaikan, tapi kalau misalnya si B itu dia tidak mau membuka kepalan tangan, ya, oh berarti tadi kebalik ya, ya berarti ya Bapak Ibu kan harusnya si A, ya, karena semua itu kan tergantung dari ya orang yang memegang kepalan. Ya, betul toh Bapak Ibu toh? Ya, kalau misalnya dia mau membuka, ya otomatis dia buka. Tapi kalau dia tidak mau buka, ya sama juga ini halnya dengan siswa atau murid. Ya, kalau menurut Bapak Ibu, kita tuh posisinya si A atau B sebagai guru. Posisinya si A atau si B. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kontrolnya itu kan sebenarnya juga ada pada murid itu sendiri. Ya. Kita itu sebagai guru itu hanya menuntun mereka. Ya. Tapi kontrol yang sesungguhnya itu kan ada pada murid itu sendiri. Kalau misalnya murid itu memang dia tidak mau berubah, ya mana dia mau berubah? Ya, tapi kalau misalnya dia mau berubah, ya otomatis pasti dia berubah. Tugas kita adalah bagaimana cara kita untuk bisa merubah siswa itu. Apalagi kalau menyangkut yang namanya perubahan karakter atau sikap dari siswa itu. Dengan cara apa? Ya, ini nanti akan kita lihat, yaitu dengan penerapan budaya positif. Ya, lanjut.
Ya, Bapak Ibu, untuk perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan nih Bapak Ibu, itu kita sebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi saja Bapak Ibu. Ya, kemudian juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Itu juga sebenarnya ilusi saja Bapak Ibu. Ya, kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kan yang memang sebenarnya terjadi untuk kita semua sebagai guru yang selama ini kita lakukan Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau yang tadi disampaikan tuh teacher center, wah itu sudah mau-maunya kita saja. Kita sudah tidak mau perlu lagi murid itu mau seperti apa, murid itu harus mengikuti kita. Ya, lanjut Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi? Nah, ini yang kita sebut dengan stimulus respon, dan juga ada yang disebut dengan teori kontrol atau pilihan. Nah, stimulus respon ini dia bilang bagaimana Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu yang disebut dengan stimulus respon. Ini yang mungkin selama ini kita lakukan Bapak Ibu. Ya, kita kan mau supaya anak mengikuti kita yang kita mau itu. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu juga yang disebut dengan stimulus respon. Yang stimulus respon ini Bapak Ibu yang harus kita tinggalkan. Ya, kita ganti dengan yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Ya, kalau teori pilihan dia bilang bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi Bapak Ibu pun juga harus bisa memahami pandangan dari siswa itu, murid. Murid itu maunya seperti apa? Nah, itu pun juga harus Bapak Ibu bisa memahami. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kalau misalnya siswa itu misalnya dia datang terlambat, Bapak Ibu toh, Bapak Ibu tidak bisa langsung serta-merta menyalahkannya. Ya, mengapa kamu terlambat? Bapak Ibu sebenarnya harus mencari tahu alasan sebabnya itu dia terlambat itu seperti apa. Kadang kan kita seperti itu Bapak, kalau kita guru piket, nah sampai kalau siswa sudah datang terlambat saja, oh itu sudah tuh, nah ini pasti bangun terlambat atau ini, ya padahal belum tentu seperti itu. Ya, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ingat itu Bapak Ibu. Nah, cuma kita sendiri saja yang bisa mengontrol diri kita. Itu pun juga berlaku pada murid. Ya, murid saja yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk itu perlu kita ciptakan yang namanya kolaborasi. Ya, kolaborasi itu artinya harus ada kerjasama. Nah, kerjasama antara guru dengan murid ataupun juga guru dengan orang tua. Itu pun juga harus kita lakukan Bapak Ibu. Itu teori kontrol. Lalu model berpikir menang-menang. Kalau untuk yang stimulus respon, model berpikirnya adalah menang dan kalah. Ya, siapa yang menang, siapa yang kalah, atau siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau untuk yang teori kontrol nih Bapak Ibu, kita harus berpikir menang dan menang. Menang untuk murid dan menang juga untuk guru. Nah, itu yang harus kita rubah sekarang Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Oke. Bapak Ibu, ini ada beberapa teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh seorang praktisi pendidikan yang namanya Dr. William Glasser. Ini tinggal Bapak Ibu lihat saja. Di situ disampaikan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu harus kita ingat Bapak Ibu. Lalu makna disiplin. Nah, ini yang kita selalu terapkan di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Makna disiplin itu artinya apa? Belajar kontrol diri dan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi sesuatu yang seseorang menjadi sesuatu, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, makanya nanti Bapak Ibu di budaya positif ini nanti kita pun juga akan menyusun yang namanya
keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah. Kalau dalam skop kecil kita menyusunnya namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini dia disusun nanti berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya, itu yang nantinya harus Bapak Ibu tanamkan ke siswa, sehingga ketika Bapak Ibu melihat bahwa siswa itu dia berperilaku tidak sesuai dengan aturan, nah itu nanti Bapak Ibu tinggal menyampaikan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Dan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah nih Bapak Ibu, ini adalah suatu keyakinan atau suatu kesepakatan bersama, katakanlah begitu, yang harus mendapat persetujuan bersama. Jadi jangan cuma persetujuan dari guru saja atau dari kepala sekolah saja, harus persetujuan dari siswa juga ada di situ Bapak Ibu. Sehingga ketika siswa nantinya melewat dari keyakinan tersebut, nah tinggal kita nanti sampaikan saja, nah keyakinan kita apa, ayo, nah seperti itu, sehingga mereka nanti akan kembali kepada keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah lanjut Ibu. Nah ini saya lanjut Bapak Ibu. Nah untuk yang disiplin ini tinggal Bapak Ibu lihat saja. Jadi disiplin itu berarti berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu kita harus terus belajar Bapak Ibu. Ya, jadi bukan untuk saat ini tertentu saja, tapi di setiap waktu. Disiplin diri akan membuat orang untuk menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Nah, dia hargai itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada tuh. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita tuh kan seperti siswa tuh kan seperti itu tuh, Ibu tuh. Kita buat disiplin hanya untuk buat sehingga siswa itu patuh. Ya, padahal tidak seperti itu. Makna disiplin itu sebenarnya harus berasal dari diri siswa itu sendiri. Dia harus terus belajar Bapak Ibu, sehingga pada saatnya dia mendapat suatu nilai yang dia yakini bahwa memang yang sebenarnya dia harus melakukannya seperti itu. Ya, lanjut saja Ibu. Oke, ini Bapak Ibu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya pikir kalau di SMA As-Salam ini pun juga pasti sudah menerapkan yang namanya ada nilai-nilai kebajikan yang dipegang Pak Kepala Sekolah, dan karena itu nilai-nilai ini yang harus disosialisasikan untuk semua. Ya, pun juga untuk orang tua, sehingga ketika siswa pun juga nanti dia melenceng dari nilai keyakinan tersebut. Nah, kita pun juga nanti akan bisa sampaikan itu ke orang tua. Yang tadi itu makna kolaborasi. Nah, jadi bukan cuma kepada kita dengan siswa, tapi juga kita dengan orang tua juga. Nah, kalau ini contoh Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu seperti ini. Setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan, itu yang disebut dengan nilai kebajikan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri seseorang itu, yang ingin digali oleh kita tuh itu, ya, oleh kepada siswa itu seperti itu. Nah, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, untuk kurikulum merdeka itu yang tadi itu Bapak Ibu, yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Ya, mulai dari dimensi beriman dan bertakwa, kemudian dimensi berkebinekaan global, dimensi kreatif, kemudian dimensi mandiri, kemudian dimensi bernalar kritis, ya, dan dimensi bergotong royong. Ada 6 itu Bapak Ibu. Itu dia Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Oke, ya. Nah, ini sekarang kita masuk di teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, kita mau bedakan dua ini nih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat untuk teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini yang disebut dengan motivasi secara eksternal. Itu hanya eksternal saja Bapak Ibu. Eksternal itu artinya motivasi itu yang dari luar, ya, yang seperti tadi tuh. Jadi kita mau supaya orang lain
itu membuat sehingga kita patuh, padahal itu tidak datang dari dalam diri sendiri. Ya, kan siswa itu kebanyakan seperti itu, mereka patuh ketika ada guru. Nah, betul tuh Ibu toh. Nah, kalau misalnya tidak ada guru bagaimana? Nah, makanya motivasi intrinsiknya yang harus dibangun. Ya, motivasi eksternal yang berikut adalah untuk mendapatkan imbalan. Ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu berarti sama dengan apa tadi itu? Penghargaan toh. Nah, dapat hadiah. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu karena kita ingin mendapat hadiah, ya. Kalau misalnya sekarang kalau tidak dapat hadiah, nah betul dia bisa buat lagi tidak? Nah, pasti kan tidak mungkin toh. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu yang kita sebut dengan tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu berarti kan dari dalam sendiri dia melakukannya karena memang dia ingin berubah. Ya, itu kan yang memang harus kita tanamkan kepada siswa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Ibu ya. Nah, ini yang menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat memerintah diri sendiri. Ya, lanjut Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, dihukum oleh penghargaan. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman itu sebenarnya Bapak Ibu. Ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Ya, jadi karena ada hadiahnya. Ya, dorongan eksternalnya dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi dia akan senantiasa melakukannya karena pasti ada hadiah. Ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu adalah yang pertama, berpengaruh jangka pendek dan pengaruhnya pada jangka pendek dan jangka panjang Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan itu sebenarnya juga kita menghukum. Ya, sebenarnya kalau kita memberikan penghargaan itu sebenarnya kita menghukum. Ya. Lalu yang ketiga, penghargaan itu mengurangi yang namanya ketepatan. Ya. Yang keempat, penghargaan itu dia tidak efektif, dan yang kelima, penghargaan itu sebenarnya juga dia merusak hubungan. Ya, artinya itu bagaimana Bapak Ibu? Artinya selama penghargaan itu ada, baru kemudian orang tersebut dia melakukan yang baik. Tapi selama penghargaan itu dia tidak dapat lagi, ya kita kan pasti tidak akan bisa mendapat sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Lanjut Ibu. Ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu pasti dia menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Betul tuh Bapak Ibu toh? Kalau cuma sekedar menang lalu diberi hadiah, ya cuma sampai di situ. Tapi dia tidak tahu sebenarnya maksud dia menang itu untuk apa. Ya, atau maksud dia melakukan itu tuh sebenarnya untuk apa. Nah, itu sebenarnya yang harus digali di situ. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut Ibu. Oke. Bapak Ibu, bentuk program kebajikan, nah, atau yang kita sebut dengan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat juga beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini mungkin yang lebih baik daripada kita hanya memberikan penghargaan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Fokusnya harus pada proses yang dilakukan, bukan pada hasilnya. Ya, lanjut Ibu. Ini contoh pengakuan atau apresiasi. Contoh di situ pembuktian. Kemarin saya perhatikan, atau saya menghargai, atau terima kasih untuk. Nah, nilai kebajikan ada di situ misalnya. Kemarin perhatikan rasa empatimu sekali. Ya, itu nilai kebajikannya. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas itu kita sampaikan kepada siswa. Ya, itu berarti kita memberikan pengakuan atau apresiasi. Ya, tahu saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu untuk temanmu di tugas kelompok.
Ya, kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Ya, saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ingat Bapak Ibu, kita harus terus memberikan apresiasi kepada siswa. Karena itu penting Bapak Ibu. Karena dari situ Bapak Ibu itu sebenarnya membangkitkan ya motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Sehingga itu yang harus dia akan nanti lakukan setiap saat. Daripada kita bilang ya nanti siapa yang angkat sampah ibu kasih hadiah ya, kasih coklat ya, itu kan dia cuma berjangka itu sementara saja, tidak seterusnya. Lanjut ibu. Oke, nah ini tindakan guru tuh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu coba perhatikan, lalu Bapak Ibu jawab, ini dia termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Nah ini nanti juga ada yang namanya konsekuensi lah Bapak Ibu. Ya, mencatat 10 kali kalimat dalam buku, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Ini kalau misalnya ada siswa yang terlambat. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah lakukan ini kapan? Kalau saya pikir pasti di SMA Salam ini pasti tidak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada di SMA yang lain. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ya, itu pasti hukuman. Bapak Ibu tahu? Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, itu juga hukuman. Itu kan hukuman tuh Bapak Ibu tahu. Jadi hukuman itu kita langsung memberikan suatu tindakan kepada siswa yang memang di luar dari kesepakatan secara bersama. Ya, itu hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, itu juga pastikan adalah hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, itu yang disebut dengan konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Ya, itu juga adalah konsekuensi toh. Ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian ke sekolah karena tidak mengenakan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini bukan murid disuruh untuk tidak mengenakan karena dia tidak pakai sepatu yang menurut aturan sekolah itu. Nah, ini tidak. Jadi bukan menyuruh mengenakan tapi disuruh tidak mengenakan. Ya, ini berarti pasti hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini pasti adalah hukuman. Nah, lanjut Ibu. Nah, itu jadi yang itu terakhir itu pun juga konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, siapa yang bisa bilang mengapa yang terakhir itu juga konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mengapa itu disebut konsekuensi? Bagaimana Pak? Ya, bisa. Ya, jadi mengapa itu dia disebut konsekuensi? Ini karena sudah dibangun kesepakatan secara bersama dan ketika memang siswa itu dia terlambat, nah maka harus dia lari 2 kali putar lapangan tersebut. Sebenarnya ini pun juga dia bisa masuk ke hukuman juga sebenarnya Bapak Ibu toh. Ya, bisa. Bapak Ibu, kalau yang namanya budaya positif ini sebenarnya yang namanya konsekuensi itu juga sebenarnya dia belum masuk ke budaya positif. Nanti yang budaya positif yang kita sebut dengan restitusi. Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu restitusi itu apa. Lanjut Ibu. Oke. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu lihat, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun mentalnya atau hatinya untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak mudah untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, jadi kalau kita sebenarnya memberikan hukuman itu sebenarnya kita mengajar anak untuk menyembunyikan kesalahan saja.
Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu pasti akan menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak berhargai. Nah, kalau kita buat itu, anak akan merasa seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi juga ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu juga sebenarnya juga disiplin yang belum positif. Nah, kita mau lihat disiplin positif ini yang disebut dengan restitusi. Lanjut Ibu. Nah, ini sekarang nih, ini yang harus Bapak Ibu terapkan nanti. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga bila mereka masih kembali pada kelompok mereka dengan karakter, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, sehingga kalau berteman dengan teman-teman yang memang sering melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti dalam diri mereka itu sudah ada motivasi intrinsik yang kuat untuk tidak melakukannya. Itu yang disebut dengan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Nah, makanya tadi tuh, ketika murid terlambat, Bapak Ibu tidak bisa langsung menghukumnya. Ya, kita pun juga kan harus melaksanakan yang namanya kolaborasi itu. Ya, kita harus sebenarnya mencari tahu sebabnya mengapa ini murid terlambat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang disebut dengan restitusi. Lanjut Ibu. Nah, Bapak Ibu, hukuman itu yang disebut dengan identitas gagal. Ya, sedangkan identitas sukses itu yang kita sebut dengan disiplin. Dia masuk di dalamnya juga konsekuensi dan restitusi. Ya, Bapak Ibu lihat dia pun contoh-contoh saja tuh. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi itu dia sebenarnya adalah merupakan pilihan. Ya, kalau hukuman itu dia tidak nyaman murid atau anak untuk jangka waktu panjang, konsekuensi tidak nyaman murid untuk jangka waktu pendek, restitusi itu malahan dia menguatkan. Nah, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang hukuman itu korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman itu murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi itu murid atau anak akan mendapat penguatan. Nah, dari yang Bapak Ibu lihat yang seperti ini, nah yang paling baik menurut Bapak Ibu itu sebenarnya yang mana? Ya, pasti yang restitusi. Nah, yang restitusi ini ya nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya tuh Bapak Ibu. Ya, lanjut saja Bu. Oke, ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi anak juga harus perlu belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Nah, jadi restitusi itu bukan satu paksaan, ya, tapi itu kita menawarkan sehingga nanti memunculkan motivasi intrinsik dari anak itu untuk bisa tahu sendiri bahwa ketika dia melakukan ini nih dampaknya tuh pada dia dan juga kepada orang lain tuh bagaimana, merugikan atau tidak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter. Ya, lagi-lagi nih restitusi berapa tadi? Fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, restitusi fokus pada solusi. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Ibu. Oke. Nah, ini yang keyakinan kelas tuh Bapak Ibu. Ini saya lanjut saja. Nah, lalu kita akan masuk ke langsung di teori kontrol saja Ibu. Langsung saja. Terus saya. Nah, oke, lanjut saja Ibu. Oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu, nanti di setiap kelas dan nanti di sekolah, kalau toh memang bisa Bapak Ibu harus menerapkan yang namanya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ya, karena dari situ nanti Bapak Ibu akan membuat siswa itu akan memahami sendiri. Ketika dia berbuat seperti ini nih, apa di situ Bapak Ibu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu.
Ini kegiatan memperdalam keyakinan kelas itu ya akan timbul rasa ya, akan terdengar, terlihat dan berperilaku hormat kerja. Oke, lanjut Ibu. Oke, nah ini peraturan. Ada beda antara peraturan atau tata tertib dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu artinya bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita langsung saja, dia punya jawaban langsung Ibu. Kita, keyakinan kelas itu berarti yang kita lihat itu adalah nilai kebajikannya, yaitu nilai tanggung jawab ada di situ. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa? Nilai apa yang kita lihat di situ? Menghormati orang lain. Peraturan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kalau keyakinan kelas itu berarti apa di situ? Menghormati, kita juga menghormati orang lain yang tidak terlambat. Ya, itu kan ada nilainya di situ. Ya, dan ada yang lain lagi. Dilarang melakukan kekerasan. Misalnya kalau anak suka berkelahi, tak? Ya, kelasnya apa? Menghargai keselamatan dan juga menghormati orang lain. Ya, itu contoh-contoh. Lanjut saja terus. Ya, terus saja Ibu. Oke. Ini Bapak, tadi kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini yang sebenarnya juga Bapak Ibu harus perhatikan untuk siswa. Ada 5 kebutuhan dasar. Ini juga sebenarnya ada pada kita. Kebutuhan dasar yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup. Nah, dengan bertahan hidup itu berarti kita harus apa? Ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian juga ada penguasaan, kemudian ada juga kesenangan dan juga ada kebebasan. Nah, makanya yang tadi itu, kalau misalnya dalam proses belajar, berarti kan harus membuat sehingga situasi kelas itu menyenangkan. Nah, itu sebenarnya juga ada kan sebagai kebutuhan dasar kita. Ya, lanjut Ibu. Oke, ini 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol yang biasanya kita terapkan. Ya, posisi kontrol untuk apa-apa saja. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol mana yang paling baik Bapak Ibu dari posisi yang ini? Saya yakin ini dari 5 posisi kontrol ini pasti Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Ya, kita lihat sama Bapak Ibu. Sebagai penghukum itu pasti semua sudah tahu Ibu tahu. Ya, sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu juga kan sudah tahu Ibu tahu. Kemudian sebagai teman, nah teman itu Bapak Ibu sudah tahu, pernah jadikan siswa itu sebagai teman tahu. Ya, kemudian sebagai pemantau, ya, dan juga sebagai manajer. Ya, posisi yang paling baik ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Mengapa demikian? Lanjut saja Ibu, lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang sering kali kita sampaikan kepada siswa kita. Dan ini yang menunjukkan posisi kontrol kita sebenarnya ada di mana. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebenarnya posisi kontrol sebagai apa itu? Penghukum atau pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah itu sebagai teman enggak? Ya, itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman itu misalnya, ayolah lakukanlah demi ibu atau demi bapak guru. Ya, itu posisi sebagai teman. Misalnya kalau anak ribut di dalam kelas, Bapak Ibu tahu? Nah, Bapak Ibu posisi sebagai teman. Bapak Ibu pasti sampaikan ke siswa seperti ini. Kalau misalnya kalian ribut, nanti ujung-ujungnya Bapak Guru nanti yang akan disalahkan. Mungkin nanti kepala sekolah akan memanggil Pak Guru. Nah, itu kan posisi sebagai teman. Ya, seperti itu. Kalau posisi sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang sebenarnya? Ini tuh sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer tuh, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita menanyakan dari dalam diri sehingga timbul motivasi intrinsik untuk dia bisa. Ya, seperti itu. Oke, lanjut Ibu. Ya, ini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Ya, lanjut. Ini sudah mau selesai Bapak Ibu. Nah, terakhir kali ini adalah bagaimana kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ingat, yang paling baik dari hukuman, penghargaan, dan restitusi adalah restitusi.
Bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Caranya tuh bagaimana? Bapak Ibu lihat di situ. Yang pertama tuh, kalau misalnya siswa salah, Bapak Ibu harus melakukan memvalidasi dulu kebutuhan siswa. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya salah. Yang pertama sekali bukan memvalidasi, tapi menstabilkan dulu. Menstabilkan identitas dulu. Nah, baru yang kedua Bapak Ibu memvalidasi kebutuhan dari siswa. Nanti ada dia pun contoh. Dan yang ketiga itu baru Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, saya langsung ke contoh saja. Ya, contohnya ada yang di bawah tuh Bapak Ibu. Kalau menstabilkan identitas, kalau misalnya anak itu salah, Bapak Ibu tahu? Nah, bagaimana cara Bapak Ibu menstabilkan identitas? Bapak Ibu sampaikan kepada anak ini seperti ini. Setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi yang kamu buat itu pernah juga sebenarnya orang lain buat, atau Bapak Guru juga pernah buat seperti itu. Itu kita menstabilkan ya identitas anak itu dulu. Tapi biasanya tuh kan yang kita lakukan tuh, kalau anak bikin salah itu langsung kita menghukum. Ya, kita kembali lagi Bapak Ibu, harus menstabilkan identitas. Atau ada pertanyaannya juga begini, kamu sebenarnya bukan salah satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu juga cara kita menstabilkan identitas. Baru yang kedua adalah Bapak Ibu memvalidasi kebutuhan. Caranya itu bagaimana? Bapak Ibu bisa tanyakan begini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya kalau terlambat, Bapak Ibu toh, Bapak Ibu kan bisa tanya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan sehingga kamu itu terlambat? Kamu pasti punya alasan kan? Nah, alasannya apa sih? Nah, itu artinya Bapak Ibu memvalidasi kebutuhan daripada siswa itu. Atau Bapak Ibu bisa tanyakannya juga seperti ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, seperti itu. Dan yang paling terakhir tuh Bapak Ibu langsung menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berdasarkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat secara bersama. Caranya, sebenarnya nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Nah, tinggal nanti siswa itu mengaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau dia melakukannya itu di dalam kelas, itu berarti nanti Bapak Ibu tinggal mengaitkan dengan keyakinan kelas saja. Oh, mungkin saya salah karena saya sudah melanggar keyakinan ini, ya, tidak menghormati, ya seperti itu. Atau kamu ingin seperti apa? Ya, itu juga adalah keyakinan, ya, menanyakan keyakinan itu kepada siswa. Nah, sehingga dari situ kan dia akan berpikir sendiri. Ya, itu artinya kita menimbulkan motivasi intrinsik daripada siswa itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, itu cara menstabilkan identitas. Ya, Bapak Ibu bisa baca di situ. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tahu Bapak Ibu juga pernah buat salah. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ketika anak berbuat salah, Bapak Ibu pertama tuh harus melakukan itu dulu, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Yang kedua tadi itu validasi kebutuhan. Ya, bukan yang tadi. Ya, nah, Bapak Ibu bisa sampaikan pada siswa, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ya, atau mengapa sampai kamu menganggap itu penting untuk kamu lakukan. Ya, itu berarti kita memvalidasi kebutuhannya. Ya, atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap seperti itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baru. Nah, sehingga dia akan berpikir apa lagi yang harus dia lakukan. Ya, dan yang paling terakhir adalah Ibu lanjut. Ya, menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu bisa tanyakan apa sebenarnya nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas ide itu seperti apa sih? Ya, atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Ya, atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Itu kita menanyakan keyakinan, sehingga anak itu memang perlu untuk ditimbulkan motivasi intrinsiknya.
Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua di saat ini menyangkut budaya positif. Jadi ingat Bapak Ibu, kita sekarang menempatkan anak itu sebagai objek, ya, bukan lagi sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek. Ya, student center itu Bapak Ibu, sehingga kita melakukan kesalahan, ingat kita tidak langsung memberikan hukuman, ya, tapi kita melakukan yang namanya segitiga restitusi, sehingga anak itu akan digali motivasi intrinsiknya untuk bisa kembali kepada yang kita ingin sama. Artinya tuh dia bisa berdampak, tidak merugikan dirinya sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Itu yang sebenarnya yang kita lakukan. Ya, mungkin begitu saja Bapak Ibu untuk yang kita ada pertanyaan Ibu Ocha? Siap? Ya. Segitiga restitusi. Ya, silakan Ibu. Poin-poin ini sebenarnya harus dimiliki oleh setiap guru. Ya. Betul. Kenapa? Kalau kita menggunakan poin-poin tertentu itu kita mau mengetahui keterbukaan siswa. Ya, betul. Saya teringat kepala sekolah saya waktu itu pada tahun 1983. Lama Ibu ya. Ketua. Di SMP 3 Ambon. SMP 3 Ibu ya. Anusiana tua waktu SMP 3 itu berarti masih di SMP 2 sama-sama waktu di itu. belakang rumah sakit Iya. itu toh, RST. Ketika kami guru itu datang terlambat, beliau memang orangnya tegas. Beliau itu salah satu kepala sekolah di Kota Ambon yang sangat tegas. Itu beliau tidak pernah marah, tapi beliau menanyakan begini, "Ibu, kenapa terlambat?" Dari situ sebagai seorang guru langsung dia terbuka. Betul. "Ibu, saya terlambat karena anak saya sakit. Ya. Bu, saya terlambat karena mobilnya memang mogok dan sebagainya." Dari situ seorang guru langsung merasa bahwa memang dihargai dengan keterlambatannya, tidak langsung dimarahi dan tidak langsung diancam. Karena berbagai pemimpin itu dia langsung spontanitas marah dan sebagainya. Padahal harusnya keterbukaan itu supaya mungkin dia sampaikan dia punya hajatnya, saya begini, saya begitu. Kalau langsung dijemput dengan marah, otomatis dia mengundang dari dua pihak juga kurang tidak enak. Jadi kalau bagus itu kita sebagai guru harus memiliki hal-hal positif yang ini untuk mengetahui keterbukaan anak. Betul. Kita tidak langsung just pakai dia bahwa ya kamu begini tidak. Sebenarnya kita ingin tahu seperti apanya supaya keterbukaan itu langsung dia muncul. Ya. Jadi tidak boleh justifikasi, langsung. Kita harus tahu. Gitu. Mungkin saran-saran ini yang bagus sekali, saya lihat poin-poinnya, walaupun saya ngantuk tapi saya dia menghangat. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Ocha. Ya, Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya tanya satu terakhir untuk penutup. Oh, Bapak Kepala Sekolah ada Bapak Sekolah? Siap. Baik. Kita juga untuk materi kita yang Masya Allah luar biasa pada pagi hingga sore ini, dan insya Allah semoga nanti Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan lagi untuk bersuara. Dan memang waktu 2 hari itu sebenarnya belum cukup Bu Sri. Kalau setahu saya 3 hari. Dulu waktu setahun yang lalu saya di Jakarta malah hari. Ya walaupun banyak, tapi luar biasa betul. Ada beberapa hal yang ini saya mengedifikasi ya pertemuan kita hari ini, yang insya Allah juga disaksikan oleh para wali siswa, oleh beberapa guru yang tidak bisa hadir, bisa menyaksikan dengan baik materi kita di live YouTube. Ya sekalikan buat kita tidak mampu membayar Bapak Ibu untuk kesediaan mereka berdua ini ya. Kalau hanya sekedar apresiasi transportasi dan itu tidak ada sebanding dengan yang sudah kita dapatkan hari ini. Setuju ya Bu Ayu ya? Begini Pak, terkait P5 tadi ini, kami di SMA Asalam Ambon kebetulan ya saya juga di SMP juga mengajar di SMP. Jadi SMP artinya posisi saya secara mental, secara dengan SMP SMA itu kayak nggak ada bedanya gitu loh ya. Jadi apalagi memang lokasinya satu. Ini saya ingin mendapatkan tanggapan dari
pemateri, bahwa kami alhamdulillah sudah membuat satu tata tertib yang memang juga peraturan, Pak, peraturan sekolah ya, yang di klausul di akhirnya itu kami juga membuat satu pembahasan pembinaan. Di situ ada poin-poin Ibu. Misalkan salah satunya juara internasional, level internasional itu dapat 75 poin. Berapapun juaranya, regional, nasional, sampai juara kelas, sampai juara mapel tertentu juga ada poinnya, di mana poin tadi itu juga akan berfungsi nanti untuk menebus poin-poin kesalahan yang ada. Jadi ada poin-poin salah juga Pak, misalkan datang terlambat, dan yang seluruh siswa hampir bisa dipastikan mendapatkan poin, walaupun siswa yang ibaratnya siswa yang paling bahasanya yang paling susah diatur pun akan tetap memungkinkan mendapatkan poin, karena salah satunya misalkan dia tidak terlambat selama misalkan 10 hari waktu efektif, juga mendapatkan poin nilainya sekian dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau tanggapan Bapak pemateri dalam hal ini, apakah relevan? Tentunya kami menganggap relevan ya, dengan tetap ada inline juga dengan profil pelajar Pancasila. Hanya saja mungkin kami ingin mendapatkan pendalaman tentang afektif aspek dalam putusan kami ya. Tapi dan satu hal Pak, kami sangat berterima kasih sekali. Mohon izin ya, mohon maaf para guru semuanya. Ya, kalau tersinggung silahkan tersinggung, tapi saya katakan saya SD di Ambon, di Seram dulu Pak. Kebetulan orang tua saya transmigran dulu Ibu. Oh begitu Pak. SMP-nya saya di MTS Al-Fatah. Baru kemudian selanjutnya sampai kuliah saya di Jawa dan terakhir di Jakarta dan lain sebagainya. Yang begini Pak, saya melihat tipikal umumnya masyarakat timur ya, saya sebut masyarakat Maluku, bukan orang Ambon ya, secara umum itu gayanya kan begitu Pak ya, temperamental. Walaupun ketika melihat ada seorang, saya belum pernah di dunia ini saya melihat ada guru yang begitu luar biasa lembutnya, kasih sayangnya, sampai saya membayangkan seperti inilah sebenarnya seorang pendidik, dan itu ternyata orang Maluku juga, orang Ambon juga ya. Yang ini satu fenomena yang luar biasa. Maksud saya ya, ini mungkin bisa disampaikan untuk secara detail membangun budaya positif turunan dari Peli ini Pak ya. Betul Pak. Agar bagaimana kami semuanya memperlakukan peserta didik, para murid sebagaimana idealnya yang seperti Bapak sampaikan tadi. Terima kasih dua hal tadi itu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Pangkolang. Luar biasa. Oh, ada tambahan lagi. Silakan Ibu. Saya kira tadi cuma 2 orang saya. Ibu Ani. Ibu Ani ya. Oke, siap. Ibu Ani silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin sharing aja dari materi yang disampaikan di sini terkait dengan budaya positif gitu ya. Ini misalnya ya, sebuah contoh kasus bahwa ada seseorang gitu ya Pak, yang sudah, maksudnya mau dibilang sudah dewasa gitu ya, dan memang mereka itu merupakan seorang panutan gitu ya, panutan dari, contohnya kalau kita di sekolah itu berarti panutan dari murid-muridnya gitu. Kemudian memberikan contoh yang kurang baik begitu Pak. Ini guru Ibu? Iya, misalnya contohnya kalau di sekolah itu siap, lalu memberikan panutan yang tidak baik. Misalnya kita lihat bagaimana ya, maksudnya kalau dilihat itu terulang terus contoh itu. Ya, itu contoh yang tidak baik dan terulang terus gitu loh. Dia tidak melakukan perubahan. Padahal mereka itu merupakan panutan. Nah gitu. Kira-kira tuh cara apa gitu ya? Kemudian bagaimana cara supaya ada timbul rasa kesadaran sendiri gitu dari dalam diri. Iya. Mungkin saya itu seperti itu. Ya, mungkin sedikit. Terima kasih Ibu Ani. Baik. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu mau sharing? Ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau di materi ini ada dia punya 4 studi kasus. Cuma memang saya tidak lakukan. Kalau di guru penggerak, ini kebetulan saya fasilitator guru penggerak, itu ada dia punya 4 studi kasus. Dan
studi kasus ini yang memang juga yang Bapak Ibu sampaikan ini memang juga dia ada di situ. Ya, saya mungkin dari Ibu Ocha tadi yang sudah sampaikan memang benar Bapak Ibu. Yang memang kita mau mengharapkan itu perubahan itu adalah mulai dari guru duluan. Ingat Bapak Ibu. Ya, Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim sampaikan Guru duluan. seluruh proses pembelajaran itu akan berhasil itu berada di tangan seorang guru. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau anak-anak Bapak Ibu berubah, Bapak Ibu harus merubah Bapak Ibu sendiri dulu. Ya, dan karena itu Bapak Ibu pada program guru penggerak itu banyak sekali materi yang mereka dapatkan. Ini saya ambil contoh nih, saya punya teman Ibu Etla nih Bapak Ibu. Itu dulu itu ketika beliau mengajar tuh Bapak Ibu, itu siswa itu semua takut luar biasa. Ya, tapi sekarang ini lama kelamaan sudah mulai ada perubahan. Ya, karena beliau ini kan guru penggerak angkatan 1. Ya, Bapak Ibu menjadi seorang guru yang dirindukan itu luar biasa. Dirindukan itu artinya begini. Ketika misalnya Bapak Ibu tidak hadir satu hari saja di kelas, itu siswa itu akan tetap mencari Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menjadi guru yang dirindukan, Bapak Ibu tidak hadir satu hari di kelas, siswa langsung sampaikan Alhamdulillah. Betul Bapak Ibu toh? Nah, tinggal sekarang dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menjadi guru yang seperti apa? Ya, itu tinggal dari kita sendiri Bapak Ibu, dan harus kita membangun motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita. Ingat Bapak Ibu, kurikulum apapun itu pasti dia tidak menjamin kalau toh kita tidak mulai dari diri kita. Nah, dan yang tadi Ibu Ani sampaikan tuh Bapak Ibu, harus dimulai dari seorang guru yang harus menjadi contoh, panutan, teladan tuh Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita tidak menjadi contoh, panutan, teladan? Jangan harap murid-murid kita akan berubah. Ya, itu harus mulai dari kita. Nah, tadi yang Ibu Ani sampaikan, lalu bagaimana cara kita mau merubah orang itu? Ibu bisa terapkan segitiga restitusi. Ya, pertama Ibu memvalidasi dulu, kemudian Ibu memvalidasi identitas, kemudian Ibu kemudian setelah memvalidasi identitas, baru kemudian Bapak Ibu memvalidasi kebutuhan. Nah, baru kemudian Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Ya, apalagi kalau memang dia seorang yang dewasa. Ya, kalau misalnya memang dia tidak mau berubah, itu kita kolaborasi. Kalau dia sebagai guru, di atas guru itu kan ada kepala sekolahnya. Ya, kita kolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, mungkin ketika kepala sekolah yang memanggilnya, lalu kepala sekolah yang memberikan arahan atau bimbingan menuntunnya, itu mungkin dia berubah. Ya, memang sulit Bapak Ibu juga untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi, karena ini juga adalah merupakan suatu keterampilan yang perlu terus menerus diasah, perlu terus menerus dilakukan Bapak Ibu. Ya, sehingga itu dia menjadi terbiasa. Kalau dia sudah menjadi terbiasa tuh Bapak Ibu, saya yakin itu Bapak Ibu pasti akan menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Sehingga kalau misalnya siswa itu melakukan sesuatu, lihat Bapak Ibu, saya pasti disuruh tahu. Dia bilang, wah ini pasti saya salah ini. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai penghukum, waduh, itu pasti Bapak Ibu tidak mau satu hari itu betapa senangnya dia. Ya, kan Bapak Ibu tidak mau seperti itu toh. Bapak Ibu pasti mau ketika Bapak Ibu selesai melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru, Bapak Ibu akan dikenang tuh hal-hal yang baik. Ya, Bapak Ibu mau dikenang hal yang baik atau hal yang buruk, menjadi guru yang kejam, guru yang Bapak Ibu kan tidak mau seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu yang saya mau sampaikan. Lalu yang Pak Kepala Sekolah tanyakan tadi lebih ke apa tadi Pak Sekolah? Apa tadi? Oh iya betul. Nah, itu yang tadi itu Pak. Itu sama saja dengan penghargaan itu. Itu sebenarnya model-modelnya juga penghargaan. Tapi lebih baiknya kalau penghargaan itu nanti dirubah menjadi restitusi saja Pak. Ya, penghargaan itu dengan memberikan apresiasi supaya memang siswa itu dia tahu bahwa dia pun juga merasa dihargai. Tapi kalau penghargaan dengan sesuatu, ya mungkin dia berbuat begitu karena ada poin yang akan dia dapatkan. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada poin, apakah dia mau melakukan seperti itu? Kan mungkin juga tidak seperti itu Pak.
Ya, tapi lebih baik kalau motivasi intrinsiknya datang dari dalam diri dia. Bapak Ibu, saya sekarang coba untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi ini dengan menggunakan model coaching. Model coaching, Bapak Ibu. Model coaching itu sama saja dengan kita menerapkan segitiga restitusi. Kita berhadapan dengan siswa dan kita akan memunculkan motivasi intrinsik sehingga nanti siswa sendiri yang akan mencari solusi untuk apa yang dia lakukan. Jadi bukan solusinya datang daripada diri kita. Kalau dia sudah menemukan solusi itu, Bapak Ibu, itu saya yakin ya itu akan tertanam dalam diri dia sendiri, dan dia pasti ketika mau melakukannya dia pasti akan sadar. Ya, kalau di modul sebelumnya itu kita punya modul yang namanya otak intrinsik juga yang ada di dalam diri kita yang akan bekerja. Ya, itu nanti dia akan tersambung, Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti dia akan terus mengingatkan. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya untuk yang guru yang sebagai penghukum, Bapak Ibu ingat, kita punya otak ini ada yang disebut dengan otak reptil. Ya, ini guru penggerak ini tahu itu. Lama kelamaan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terus hukum dia, itu dia pasti akan bertindak. Ya, dan Bapak Ibu tidak akan pernah tahu apa yang akan dia lakukan, karena otak reptilnya itu dia yang akan bekerja di situ. Ya, betul Bapak Ibu toh. Itu pun juga didapat di pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu, kita pun juga harus tahu sebenarnya kebutuhan dasar diri manusia itu apa. Yang 5 kebutuhan dasar itu yang sebenarnya juga ada di siswa itu. Siswa juga membutuhkan yang namanya kesenangan. Ya, siswa membutuhkan juga ada namanya kebebasan. Ya, itu makanya kurikulum merdeka tuh adanya di situ, Pak Kepala Sekolah. Ada lagi Pak Kepala Sekolah? Bagaimana kalau kami berasumsi bahwa dalam pemrograman bawah sadar itu ada suatu pembiasaan yang apapun motifnya itu, maksudnya terhadap apa yang Bapak narasumber sampaikan tadi itu, bagaimana jika dia melakukan ini karena poin gitu. Nah, kami berasumsi bagaimana jika memang seperti itu sudah yang kami harapkan, biar dulu ini anak melakukan tadi itu akibat poin, tapi mungkin proses pemrograman bawah sadarnya akan terjadi. Apakah dalam hal ini bisa bagaimana artinya? Baik. Yang tadi sebenarnya ini tadi saya ada cepat saja Pak, nanti saya kirim dia punya materinya ke Pak Kepala Sekolah. Nanti Pak Kepala Sekolah nanti akan baca di situ bahwa yang namanya kalau kita memberikan penghargaan itu dia cuma jangka pendek saja Pak Kepala Sekolah, dan itu dia tidak akan membuat siswa itu berubah untuk seterusnya. Tapi dengan restitusi ini diharapkan dia akan berjangka panjang. Nah, itu nanti ada di situ. Saya nanti kirim materinya buat Pak Kepala Sekolah. Oke, demikian ya Bapak Ibu ya. Kita punya materi untuk yang berikut nanti saya kasih besok saja. Siap. Ya Bapak Ibu, karena memang waktu yang sudah tidak lagi memungkinkan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam dan bahagia untuk kita semua.